Masuk Wirna nah marang hu para jim. Rasakan kembali lagi kita malam ini ingin mencoba berbagi energi, bermain-main dengan energi untuk para jim, sahabat-sahabat jimat leluhur. Pasuryan Paduka dan berkah lan ilmu indah dan kaya apa kekasih Gusti mati ing maha luhur. Duh Gusti dalem jimat leluhur nyuwun margi Tresno lahir terus sing paten tak obong dupa Jawa sengkeluke putih sumrepet daya-yoni manjing sajroning jiwa. Lumantar dening Sang Bayu Masuk Wirna nah marang hu para jim. Rasakan kembali lagi kita malam ini ingin mencoba berbagi energi, bermain-main dengan energi untuk para jim, sahabat-sahabat jimat leluhur. Ikutlah larut dalam energi daya yoni Tosan Aji ini yang nanti sebentar lagi kita akan babar. Apakah ini? Jangan heran kalau di antara sahabat sekalian terasa seperti ada yang berat di kaki, bagian kaki dan bagian punggung, seperti ada beban berat yang merekatkan kaki kita, tubuh kita, tempat duduk kita untuk tidak bergeser dalam beberapa menit, dalam beberapa detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu. Rahayu, Gus. Alhamdulillah. Ya, hujan buatan tadi. Lumayan karena mendung ya. Mengitari kota Jakarta sebagaimana asap ini memutar-mutar di sini yang juga Jakarta. Tapi karena kita ingin menemani para jim, kita ajak para jim kembali ke masa silam, di mana pada masa itu adalah masa-masa kehebatan orang tua kita dalam membuat berbagai hal. Satu di antaranya adalah pusaka. Telah ada 2 pusaka di depan kita ini, nanti Ki Cokro langsung dijelaskan. Ini pusaka kelihatannya tua,
Bagaimana ceritanya panjenengan bisa dapat itu? Iya. Makanya kenapa biasanya tidak ada pemandangan sampai sengkeluk ini ya, apa namanya, pedupaan ini ya. Pedupaan ini kebetulan saya membakar wewangian gaharu ya. Terus kemudian ya artinya ini ada namanya bagian dari nayuh yoni ya, jadi jumenengno yoni, jadi ya, saya rasakan wah angsarnya kan ya memungkinkan dan jin. WA-nya kali. Nah, kalau punya WA tinggal WA kan. Ya kita kembali ke sini Ki. Kalau saya mungkin pertama bisa diceritakan dari mana ini? Saya dapat ini kebetulan dari sahabat saya. Dua-duanya. Iya, dua-duanya ini dari sahabat Maaf, saya. saya itu tidak berani pegang pusaka kalau tua karena tangan saya kebas. Kenapa kebas? Karena saya belum kebal. Ya, apalagi memang ini daya yoninya itu memang angsarnya memang luar biasa. Makanya ini bagian dari menjinakkan angsar. Maka tadi jenengan mengumandangkan, melantunkan pangkur kangen. Salawat Jawa. Nah, salawat Jawa kangen kepada Kanjeng Nabi dengan Nur Muhammad. Nah, kita teduhkan semuanya. Kalau toh ada daya-daya yang mungkin negatif, biar bisyafaati Rasulullah semuanya bisa hilang. Betul, seperti itu. Karena di lain sisi kalau ini sebelum kita detail membahas, Betul. secara umum ini pusaka ageman apa Ageman dan perang. Ageman dan perang. Kalau perang ya saya pernah baca. Memang ada beberapa versi. Ada yang menganggap ini namanya Alugoro. Ini namanya Alugoro yang lurus, ini Nanggolo. Nah, ini sejodoh memang. Seperti ini memang sejodoh. Artinya bukan acap kali ditemukan itu sepasang, gitu, katakanlah begitu. Nah, ini memang energinya, secara energi itu memang lebih pada ke arah fight, strike, destroy, gitu seperti Destroy, itu. Iya, itu secara energi metafisis ya. Pertahanan, menghancurkan dan itu. Jadi tapi juga termasuk juga ada, makanya tadi ada semacam tadi kan ada sahabat-sahabat para jin itu merasa berat, seperti terpasung gitu. Ya kan jalinan resonansi dari daya yoni atau tua angsarnya itu ya. Betul, karena kalau di medan laga, kalaupun dia tidak terhunus sebagai senjata tadi, maka yoninya akan menindih semuanya, gitu. Wow. Gitu. Nah, sekarang detail tadi ini kok ada kayak kertip-kertipnya itu. Kalau dari bentuk ini namanya Nanggolo. Nanggolo itu diciptakan oleh pertama empu siapa saya kurang tahu, kurang ada referensi yang selama ini minim referensi yang membabar pusaka Nanggolo dan Alugoro, karena memang ini termasuk pusaka yang sangat tua dan langka. Eranya kira-kira Kediri atau Majapahit? Kalau ini kayaknya Majapahit awal. Masih Raden Wijaya ya? Iya, sepertinya begitu. Nah, ini Nanggolonya ini yang keren. Coba Aldium kan seperti ada persik Ya kalau bahasa Inggris Timur namanya kertap-kertip. Kertap-kertip diamond gitu ya. Itu apa
apa kalau secara materi, secara materialnya apa itu? Kenapa ada ya yang pernak-pernik gitu? Yang jelas ini adalah meteorit yang jatuh. Oh, meteor ya itu? Meteorit yang jatuh ke pelataran atau ke tanah yang dengan pokoknya dengan berbagai perubahan iklim, waktu, bergumul dengan oksigen tanah, humus dan sebagainya, sampai akhirnya menjadi seperti ini, seperti pasir yang ini ya, lembut dan ketip-ketip gitu ya. Kalau mungkin Anda pernah mengenal pasir Malelo, nah ini sejenis itu tetapi di atas itu. Tahu. Namanya Malelo Gendogo. Itu yang ini ya, satunya lagi? Yang satunya lagi ini Alugoro. Tapi ini nggak ada ini, nggak ada ya. Itu ada pamornya juga. Tapi belum tahu juga. Kayaknya kemungkinan besar karena ini belum diwarang ya, para Jim ya, sobat. Karena belum diwarang sehingga belum kentara banget. Kalau ini nanti kayaknya pasti full pamor. Full pamor ya. Kalau ini sepertinya lebih pada ke arah singkir dan wengkon. Apa itu wengkon? Wengkon itu ada apa ya, semacam garis gitu, tepi gitu. Nah, itu adalah anasir energi perlindungan yang dimaksudkan. Singkir ya untuk menjauhkan malapetaka, musuh dan sebagainya. Saya ketika tadi minim referensi, mudah-mudahan dari para Jim ada yang tahu, yang mudah-mudahan dari ya, karena kita bukan menggurui, bukan ya, kita saling berbagi. Kalau di antara para Jim ada yang tahu, informasikan kami, karena ini adalah bukti adanya senjata atau pusaka di masa silam yang minim referensi. Betul. Padahal bahannya ada, tapi bahannya ada, kreasinya ada, kan gitu ya. Iya. Tetapi saya belum, pokoknya minim referensi, belum ada yang pernah babar ini dulu. Empu pertama yang pernah itu siapa? Iya, itu yang menempa itu siapa? Terus kemudian digunakan itu filosofinya itu lebih pada untuk penerapannya untuk apa? Karena terjadi simpang siurnya di dunia pakerisan dan dosan aji adalah ada yang menganggap ini adalah ageman pure, hanya ageman. Tetapi ada yang berlogika, kalau memang hanya ageman, kenapa ini harus iya, tajam gitu ya? Iya, tajam, dan ini tajam. Sedangkan seumpama dipakai bela diri, jelas ini setelah masuk narik. Iya nggak? Makanya dari tadi saya nggak berani megang langsung, saya takut ada arseniknya. Nah, jelas, kalau arsenik jelas. Nah ini, jadi itu tadi. Ini lagi-lagi ini agak tegang, kan dari awal tegang, kita cairkan bahwa banyak tinggalan leluhur ya yang tidak banyak peninggalan leluhur yang tidak banyak referensinya. Betul. Maka itu kita terus uri-uri budaya, kita terus gali dari peninggalan leluhur kita agar terakreditasi, terdata lah gitu ya, sehingga terdata base. Terdata, sehingga mungkin ini diidentifikasi pada senjata perang mungkin atau ageman pada era Majapahit awal atau mungkin Kediri. Bisa. Terus kira-kira empu siapa pada saat itu? Ini kita minta tolong lah kepada semua kepada para pemirsa, para Jim semua, karena kita bukan ahli lah. Sama-sama pasti memiliki kekurangan, walaupun sedikit banyak Ki Cokro Santri ya memahami ketimbang saya. Kalau saya kan hanya nemani untuk kembali mengagungkan tinggalan leluhur yang disepelekan oleh sebagian orang. Nah, setelah ini kan mau diwarang ya? Iya, nanti rencana insya Allah suatu saat kalau ada rezeki nanti saya diwarang dan kemudian dibikinkan warangka. Masuk gagang sama warangka. Betul. Cuma nanti ada PR juga saat membuat warangka itu nanti kita semacam harus bertanya kepada sang Yoni. Gitu. Seperti apa warangkanya? Begitu? Oh iya.
Wow, ternyata bahwa untuk memberikan bajunya harus disesuaikan permintaan dari sang Yoni. Betul. Karena jujur saya belum membayangkan seperti apa bajunya. Jadi permintaan sang Yoni itu sebenarnya lebih rumit mungkin ketimbang permintaan sang Yono. Oh ya jelas. Biar nggak tegang, kelihatannya nggak cair, tidak ditegang terus. Iya. Karena terbawa oleh daya Yoninya ini angsarnya memang berat. Karena memang awalnya ini ada cerita lucu ini, lucu tapi juga mendebarkan. Jadi saat kemarin itu ini ditemukan oleh sahabat saya, ini udah junior saya di Teguh Ireng, Mbak Hari zaman kenal. Assalamualaikum Mbak Hari. Assalamualaikum. Nah, akademisi yang hobi keris. Iya, kebetulan. Nah, beliau mendapatkan ini dari ya tetangganya lah, katakanlah yang awalnya itu mau mengelih apa bahasa Indonesia nih ya? Memindahkan sebuah kayak semacam paseban gitulah, tempat cangkruk gitulah, tempat gayeng gitu, tempat gazebo bahasa sekarang ya. Aku nggak ngerti ya, cangkruan lah gitu, pos gitulah, pos tapi memang pos lama gitu, kayak geladak jati gitulah, biok gitulah. Nah itu padahal kan tidak di tempatnya itu nggak dicor, tinggal ngangkat di atas sendi itu ya saja, dipindah kemana gitu loh. Nah, itu nggak bisa diangkat berapa puluh orang itu nggak bisa. Sampai pada akhirnya ada salah satu ya katakanlah mungkin yang mempunyai inilah kemampuan lah, masuk Mbak Ari dalam ini mungkin sebetulnya ya. Nah kan itu ya. Nah terus kemudian menemukan di situ ada sesuatu, dan kemudian digali benar ada ini dua ini. Nah setelah ini diambil, nah akhirnya entah gimana si cangkruk itu bisa dipindah. Iya, tempat cangkruan itu bisa dipindah. Cangkruan itu kan tidak terlalu lebar sebenarnya. Gitu ya. Tidak terlalu lebar, dan biasanya sih biasa di kampung-kampung saya kan itu cuma ditaruh di atas sendinya pun batu biasanya. Betul. Batu, sehingga dia memang untuk dipindah kemana gitu ya. Tapi ya mungkin karena daya Yoni atau kekuatan metafisika, memang kita ketika bicara pusaka, walaupun apapun kita secara eksoteris, sisi eksoteris susah untuk dipisahkan. Mungkin dulu ini sengaja dipendem memang di situ oleh orang-orang dulu. Bisa jadi di situ adalah bekas tempatnya orang ya tuan tanah atau apalah, orang yang terhormat, ini dipendem untuk menjaga lingkungan itu. Oke, Ki. Tadi kita bicara tentang warang, biar pemirsa tidak penasaran, nanti kalau setelah diwarang kita tampilkan kembali. Siap, insya Allah. Dan sudah jelas kelihatan gitu kan, ini ketika diwarang kan sudah bersih. Pada beberapa yang lalu saya baca di kolom komentar ada yang nanya, bisa nggak kalau mau warang? Ki Cokro sendiri ada partner nggak apabila ada dari para jim yang ingin mewarangkan pusakanya? Insya Allah bisa dibantu. Oh, tenang. Kepada para jim, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ingin uri-uri budaya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membantunya. Ya, kan gitu ya. Siap. Intinya para jim apabila memiliki pusaka baik lama, maksudnya lama yang sudah tidak terawat ataupun yang sudah terawat tetapi mungkin karena sudah lama tidak diwarang, bisa menghubungi Ki Cokro Santri karena beliau ada partner yang ahli di bidang pewarangan. Kita undur dulu ya biar nanti penasaran kayak apa setelah 2 bulan atau 3 bulan. Kita tampilkan kembali ini setelah top markotop nanti. Berarti selamat berpenasaran ria. Hai. Menunggu. Mudah-mudahan menunggunya tidak jemu. Ini ibaratkan 2 gadis desa, 2 kembang desa yang begitu ya biasa-biasa aja kita akan bawa ke kota, bawa ke salon. Setelah keluar dari salon, seperti apakah? Begitu. Hai bunga, primadona desa. Jadi nyanyi biar cair karena kita tadi sudah sangat tegang. Sepertinya cukup sampai di sini dulu. Siap. Nah, review kita Alugoro, Nanggolo, dan kami berdua pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.